Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kemarin teman-teman sudah lomba-lomba di kampung? Sudah. Lomba apa aja? Ruko. Kita bertemu lagi hari ini dengan Bu Dwi dalam pelajaran coding. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Ya, Mas Dalang disiapkan dulu teman-temannya. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Dengan doa itu semoga kita bisa belajar dan mengambil ilmunya yang kita pelajari hari ini. Dan untuk menambah semangat kita, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dengan menyanyikan lagu itu kita bisa meniru semangat pahlawan kita. Bu Dwi di sini punya apa ini? Es apa? Es jeruk. Teman-teman kira-kira bisa nggak cara membuat es jeruk ini? Cara membuatnya bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Mbak Kesya, caranya bagaimana? Ada es jeruk di sini seger-seger. Ini siang-siang minum es jeruk, seger banget. Cara buatnya gimana? Oke, di sini Bu Dwi punya apa ini? Es jeruk. Kira-kira anak-anak di kelas 6 ini ada yang tahu cara membuat es jeruk? Tahu. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ambil jeruk. Satu. Potong jeruk. Terus dikasih gula, dikasih air, kasih es batu, diaduk. Kira-kira urutannya sudah benar belum? Hah? Sudah. Pakai gelas mboten. Berarti apa yang harus disiapkan sih? Sama apa? Jeruknya dipotong. Untuk pelajaran coding hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuannya apa sih? Di sini kita punya 3 tujuan. Yang pertama, murid dapat memahami berpikir komputasional. Untuk tujuan yang kedua, murid dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Kemudian tujuan yang ketiga itu, murid dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, nggih. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar? Sudah belum? Belum. Oke, kalau belum, jadi perhatikan dulu yang hari ini kita pelajari itu tentang berpikir komputasional. Di slide sudah ada. Berpikir komputasional adalah cara berpikir
ada 4 prinsip. 4 prinsip berpikir komputasional. Prinsip yang pertama ada di atas pojok, yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah. Untuk prinsip yang kedua itu yaitu pengenalan pola. Prinsip yang ketiga abstraksi dan keempat berpikir algoritmik. Nih, dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang sederhana. Teman-teman mau mengadakan acara ulang tahun, apa yang harus dilakukan? Pemecahan masalahnya itu kita akan mengadakan suatu acara ulang tahun. Jadi supaya acara ulang tahun itu berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Membuat undangan. Terus membagikan undangan. Kalau membuat undangan itu, sebelum membuat undangan itu harus menentukan apa dulu? Tema. Tema. Sebelum membuat undangan kita harus memikirkan dulu, memecahkan masalah dulu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kapan toh kita akan mengundang teman-teman itu? Nah, kemudian tempatnya mau di mana ya? Nah, kalau tadi kita masalah ulang tahun ya, pesta ulang tahun, kita harus menentukan dulu apa-apa saja yang diperlukan. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, ini juga termasuk dekomposisi, memecahkan masalah. Nah, di sini ada anak SD yang mau pergi ke sekolah. Di sini akan melewati di sini ada warung makan. Di sini ada taman dan yang di bawah ini ada rumah temeni. Kalau anak itu mau berangkat ke sekolah, supaya cepat, jalur tercepat supaya sampai di sekolah, teman-teman bisa menunjukkan. Ada yang mau mencoba membantu anak SD itu supaya sampai ke sekolah? Ada yang mau coba? Mas Alfa. Oke, Mas Alfa, silakan maju. Dengan cara memberikan anak panah ke kanan, ke kiri, turun, naik, itu boleh. Yuk, gimana? Terus oke, nih 1. Terima kasih Mas Alfa. Ada lagi yang dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat. Mas Alfa membutuhkan berapa langkah supaya sampai ke sekolah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Alfa 6 ya. Jadi teman-teman bisa melewati jalur yang ke sini. Kanan, turun, kanan, lurus dulu baru turun. Itu bisa. Sampai sini ada yang tanya kan? Oke, itu tadi dekomposisi, memecahkan masalah, membantu anak tersebut untuk sampai ke sekolah. Selanjutnya, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua tadi apa? Ada yang ingat? Iya. Apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Nih. Pengenalan pola itu mencari pola atau persamaan tertentu dalam masalah. Jadi dilihat dulu, dipilah dan dipilih kira-kira habis urutannya itu apa toh, polanya bagaimana, apa namanya? Lingkaran. Yang kedua, persegi. Segitiga. Oke. Kalau dari melihat
Yang di sini? Lingkaran. Nah, kalau misalnya ada lagi di sini 3 lagi. Ada yang bisa menentukan pola berikutnya, urutan yang berikutnya? Ada yang bisa? Apa lagi? Oh. Bisa ya? Jadi kita tentukan dulu, kita lihat dulu, cerna dulu polanya itu kira-kira bagaimana toh? Oh, tadi berarti setelah persegi itu langsung segitiga. Ini segitiga? Lingkaran. Persegi, segitiga, lingkaran. Berarti paham sampai sini? Paham. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak. Oke, yang ini sudah bisa. Kita akan melihat contoh yang berikutnya. Coba. Nih, ada bola juga. Ada 1, 2. Soal yang pertama, ada angka berapa ini? 2, 4, 6. Titik, tiba-tiba ada angka 12 di belakang sendiri. Kira-kira bisa mengisi angka yang kosong ini, 2 angka yang kosong? Kita tentukan polanya dulu. Dari 2 ke 4 ke 6. Kira-kira polanya bagaimana? Apa? Nambah 2. Oke, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6. Ada yang bisa menentukan 2 angka berikutnya? Boleh dicoba 2 angka berikutnya, bisa? Coba dulu. Nah, satu lagi, sekalian diisi, bisa nggak? Oke. Mbak Hafiza mengisikan di titik-titik yang sini angka 8 dan di sini 10. Benar atau salah? Benar. Tadi polanya ditambah 2, berarti 6 ditambah 2, 8 ditambah 2, 10 tambah 12, tambah 12, 10 tambah 2, 12. ini betul ke? Polanya bertambah 2. Sampai sini paham? Untuk pengenalan pola sudah bisa? Nanti kalau disuruh mengerjakan bisa ya. Oke, selanjutnya prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, masih ingat apa tadi? Abstraksi itu fokus pada informasi penting dan mengabaikan informasi yang kurang relevan. Fokus sama informasi yang dibutuhkan, abaikan yang tidak penting. Misalnya tadi, teman-teman sudah bisa membuat es jeruk. Es jeruk tadi yang dibutuhkan belas. Apa lagi? Jeruk, gula, air, es batu. Putusin dong enggak? Kita perlu tahu nggak jeruknya itu kita beli di warungnya Pak siapa? Enggak. Yang perlu kita tahu itu cuma kalau buat es jeruk itu ya butuhnya cuma belas, jeruk, sendok, gula, air, sama namanya abstraksi. Jadi menyalip informasi yang penting saja. Yang kita butuhkan yang penting-penting saja. Sekarang untuk lebih mendalami abstraksi, Bumi punya kuis. Nah, ini untuk mengenal abstraksi lagi. Tadi menyerap informasi yang penting saja, abaikan yang tidak penting. Di sini ada nanti informasi-informasi supaya teman-teman bisa menentukan hewan apa ini. Di sini ada tebak hewan. Tebak nama hewan lebih seru dan menantang. Cara bermain. Halo teman-teman, di video ini kita akan bermain tebak-tebakan nama hewan. Aku akan memberikan beberapa ciri-ciri atau kebiasaan dari seekor hewan. Lalu kalian harus menebak hewan apa itu. Kalian punya waktu 10 detik untuk menjawabnya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, biar kita seru-seruan bareng. Langsung disebutkan saja. Kalian siap? Ayo kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Dulu saya adalah raja. Jika musim dingin tiba, saya akan berhibernasi dengan waktu yang lama dan saya sangat suka ikan salmon. Hewan apa?
Siapakah saya? Waktu kalian menjawab adalah 10 detik dari sekarang. Apa jawabannya? Dua. Oke, coba kita lihat apakah benar dua. Yo, kita lihat ya. Yang suka hibernasi. Betul? Nah, oke, untuk pertanyaan yang kedua, coba disimak informasinya. Malam adalah konserku. Suaraku merdu meski badanku kecil dan doyan melompat di tempat lembab. Siapakah aku? Jawab 10 detik dari sekarang. Ada yang tahu? Apa? Burung atau kata? Coba kita lihat. Gajah yang kecil doyan melompat dan tempat lembab itu kuncinya. Nah, Kata. apa ke? Itu tadi, teman-teman dari video ini tadi bisa memilah-milah informasi penting apa toh yang iso menimbulkan menjawab tebakan tersebut. Itu oke, jadi buang informasi yang tidak penting dan ambil yang penting saja. Itu tadi prinsip berpikir komputus Itu tadi prinsip berpikir komputasional yang ketiga, yaitu apa tadi? Abstraksi. Oke. Sekarang prinsip yang keempat. Ada yang masih ingat prinsip yang keempat? Apa? Berpikir yaitu merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah. Sistematis itu secara berurutan. Oke. Untuk berpikir algoritmatik ini, untuk contohnya Budi di sini ada gambar apa ini? Teh apa? Teh hangat atau teh panas. Kira-kira atau bisa menjawab langkah-langkah membuat teh panas. Ada yang mau mempraktekkan membuat teh? Yuk, satu anak praktek membuat teh. Yuk, apa lagi sih Pak? Yuk, diterangkan bagaimana langkahnya ya, Mas Alfa ya. Yuk, yuk, nah. Yuk, sini. Apa yang kamu lakukan pertama kali untuk dilihat dulu? Ini air putih panas ya. Apa yang pertama kali dilakukan Mas Alfa saat membuat teh panas? Ambil gelas. Gelas. Terus Tuang air. tuang air. Ambil celup. Ambil teh celup. Siapa kan? Celup. Terus Coklat. tunggu sampai coklat. Teh celup dicelup-celup. Kalau sudah coklat, Masuk gula. masuk Gula. Gula. terus diaduk. Terus udah diminum. Kalau sudah jadi diminum. Oke, terima kasih Mas Alfa. Tepuk tangan dulu buat Mas Alfa. Terima kasih. Oke. Tadi Mas Alfa sudah praktek membuat teh hangat. Kalau Mas Alfa tadi langkahnya ambil gelas dulu. Ambil gelas dulu. Kemudian tuang air panasnya ke gelas. Baru tehnya dicelupin, gulanya baru masuk, kemudian diaduk. Jadi teh panas. Kalau misalnya budui buatnya begini. Gelas dikasih gula, dikasih teh celupnya, baru dituang air panasnya, diaduk. Kira-kira nanti jadi tehnya enggak? Sama deh. Yang penting urutannya itu sama. Tapi kalau misalnya penggunaan ini apa? Kipas angin. Kita mau menyalakan kipas angin.
Kalau misalnya sekarang dibalik, dipencet dulu nyala baru dicolokin. Kira-kira langkah yang benar atau salah? Itu nanti bisa men-setting ya. Itu tadi berpikir algoritmik atau secara bertahap. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Untuk kelompoknya sesuai dengan mejanya yang dibagi kemarin. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan teman-teman berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri. Mana siapku? Ini siapku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Buat nambah konsentrasi sebelum mengerjakan LKPD. Mana tangan kanannya? Mana tangan kirinya? Silakan ikuti perintah Bu Dwi, jangan mengikuti gerakan Bu Dwi. Nah, kita goyangkan, goyangkan. Cepat, 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 cepat. Pegang, dagu. Masa pegang dagu mana? Nah, kalau ini apa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadikan LKPD-nya satu kelompok satu. Kemarin disuruh bawa gunting sama rem bawa. Oke, betul yuk pengerjaan LKPD. Di sini nanti masing-masing kelompok itu mendapat 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Khusus untuk pemberian keempat, ini ada tanda panah sama ada gambar. Tanda panah ini digunakan untuk mengerjakan lembar kerja yang pertama. Tanda panahnya di putihnya kotak-kotaknya. Jadi nanti ditempelkan di kotaknya. Kalau cukup tanda panahnya enggak semuanya dipotong. Kalau ini semua ya semua dipotong. Nanti di sini ada keterangannya ya. Perlu dulu. Di sini. Yuk, sudah selesai semua? Siap maju, siap. Oke, kita tentukan 3 kelompok yang akan maju dengan balapan. Semangat untuk maju? Oke. Yuk, kelompok yang mimpin, kelompok 4 disusul kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1 disusul. Kelompok 1 berarti yang akan presentasi. Oke, kelompok 1 akan menjawab LKPD yang pertama, yaitu membantu astronot menuju roketnya. Anggotanya siapa saja? Marcel, Gilang, Shana. Oke, itu tadi hasilnya. Supaya teman-teman juga bisa lihat, coba di gambarkan di situ. Yuk,
sesuai dengan kelompokmu. Oke, kelompok 1 untuk rutenya dari atas ke bawah mentok, kemudian dia langsung belok ke kanan menuju roketnya. Kalau kayak gini sudah tepat belum? Sudah tepat belum? Sudah. Kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok 4? Kelompok 4 Cynthia sama Mbak Iya, ada. Coba kelompok lain mencocokkan, melihat sudah benar atau belum. Coba dilihat dulu dari hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama, kode yang pertama di sini kode rahasia. Kode yang pertama itu ketemu buku. Betul atau salah? Betul. Yang kedua, baju. Ada yang berbeda? Teman-teman? Tidak ada ya. Yang ketiga, keju. Betul. Yang keempat, roda. Oke, ini sudah betul. Semuanya sama ya. Salah satu boleh? Ini aja. Nomor 1 yang mana dikasih nomor misalnya? Ini nomor 1, kasih nomor 1. Yuk. Langkah-langkah mencuci tangan. Saya jelaskan. Urutannya nomor 1 yang ini. Nomor 1 itu apa? Gambar apa? Ada di sana. Yang keras. Basahkan tangan dengan air. Ya, tangannya dibasahi dengan air. Yang kedua, ambil sabun. Yang ketiga, sudah. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, itu tadi RKPD yang 1, 2, 3. Kita beri TOP. Dari TOP 2 kali. 3 kali. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya? Apa toh itu tadi berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Tadi belajar tentang apa? Belajar berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Ya, berpikir secara logis, sistematis dan bertahap. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Bu Dwi akan memberikan soal nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Selesai untuk pelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bisa membantu orang tua mencuci baju, membuatkan ayat-ayat, membuatkan diri sendiri estek, itu nggih? Oke, silakan kemas-kemas. Bersiap-siap dulu. Oke, sebelum kita pulang, LKPD-nya tadi boleh dikumpulkan. Siap pulang? Ya, siap pulang. Oke, untuk menutup pembelajaran coding pada hari ini, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Mas, jalan. Duduk ya.